Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B16 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang ERP package yaitu SAP. Kelompok kami terdiri dari saya, Evita Haliansyah. Saya Sana Patricia. Saya Feren Paramita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SAP. SAP ini merupakan salah satu ERP package yang sering digunakan oleh ribuan produsen dan juga retailers untuk memasukkan dan memproses banyak informasi dan data. Hal tersebut digunakan menggunakan sebuah sistem terpusat yang akan mengelola, berbagi, dan juga memelihara data dan informasi departemen. Oke, yang pertama adalah sejarah SAP. Next. Pada tahun 1972, 5 entrepreneurs di Jerman, yaitu Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Hans Werner Hector, Klaus Schirra, dan Klaus Wallenröder mempunyai vision untuk melihat sebuah bisnis yang berhubungan dengan teknologi. Next. Pada 1 April tahun 1972, perusahaan SAP dimulai. Ide awal mereka adalah untuk membuat software perusahaan standar yang mengintegrasikan semua proses bisnis dan memungkinkan pemrosesan data secara real-time. Lalu pada tahun 1975, mereka membangun aplikasi untuk financial accounting, invoice verification, dan inventory management. Beberapa pelanggan awal mereka adalah pabrik nilon milik ICI di Ostringen, Jerman, Knoll, Burda, Lin, dan Schott. Lalu pada tahun 1979, perusahaan mulai mengembangkan R2, perangkat lunak generasi kedua. Dan pada tahun 1980, sekitar 80 karyawan SAP pindah ke gedung kantor pertama mereka sendiri di Waldorf, Jerman. Lalu pada tahun 1987, R2 sukses menjadi penjualan besar. Lalu pada tahun 1988, SAP go public dengan IPO. Lalu pada tahun 1992, SAP R3 mulai sukses. Dan pada tahun 1999, SAP melakukan launching strategi mysap.com yang merupakan reaksi SAP pada internet dan juga bisnis baru. Pada tahun 2011, pelanggan pertama mulai menggunakan in-memory database SAP HANA. Analisis yang tadinya biasanya memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, kini selesai hanya dalam hitungan detik. 4 tahun kemudian, pada tahun 2015, SAP meluncurkan SAP S/4HANA, software bisnis generasi terbaru yang sepenuhnya berjalan di SAP HANA. Pada tahun 2019, SAP mengakuisisi perusahaan AS Qualtrics dan menempatkan SAP di ujung tombak segmen yang sedang berkembang ini. Dan sekarang SAP memiliki lebih dari 238 juta pengguna cloud, lebih dari 1 solusi yang mencakup semua fungsi bisnis, dan portofolio cloud terbesar dari penyedia manapun. Next. Selanjutnya adalah modul SAP. Next. Yang pertama ada SD, yaitu Sales and Distribution, di mana modul ini membantu meningkatkan efisiensi proses sales, shipping, dan billing. Lalu ada MM, Material Management. Modul ini membantu menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory. Lalu ada PP, Production Planning, di mana modul ini membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi. Lalu ada QM, Quality Management, yang membantu mengecek kualitas proses-proses di keseluruhan lantai logistik. Lalu ada yang kelima ada PM, Plan Maintenance, yaitu sebuah solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Yang keenam ada HR, Human Resource Management, di mana modul ini tuh mengintegrasikan proses-proses HR, seperti aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Next. Lalu selanjutnya ada FI, Financial Accounting, yang membantu hal-hal yang berhubungan dengan finansial dan akuntansi. Lalu ada CO, Controlling. Modul ini merupakan jenis modul yang mencakup bagian cost accounting. Yang kesembilan ada AM, Asset Management, yang membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset.
Dan juga yang terakhir ada PS, Project System, yang mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Selanjutnya saya akan bahas tipe-tipe deployment yang dapat dilakukan oleh SAP. Yang pertama itu terdapat 3 pilihan, yaitu Public Cloud, SAP Manage, dan juga Manage Private Cloud. Yang pertama saya akan bahas tentang Public Cloud, atau biasa juga disebut dengan DIY option, di mana ini merupakan pilihan yang terbaik jika sebuah perusahaan sudah memiliki tim teknis SAP yang berpengalaman dan responsif dan tertarik untuk mempelajari teknologi baru. Si public cloud ini sebenarnya memang terlihat lebih murah, namun sebenarnya kita masih harus menambahkan biaya pengelolaan yang terkait dan dengan menjaga dan menjalankan aplikasi perusahaan. Selain itu, kita juga harus merencanakan proses pencadangan dan pemulihan ketersediaan tinggi dan pemulihan dari bencana. Selanjutnya saya akan bahas SAP Manage atau disebut juga HANA Enterprise Cloud. Biasanya juga disebut juga sebagai the cookie cutter option. Nah, HANA Enterprise Cloud ini adalah cloud yang diciptakan hanya khusus untuk SAP. Nah, si HANA Enterprise Cloud ini juga menyertakan layanan manajemen aplikasi teknis. Jika dibandingkan dengan public cloud, sebenarnya harga HANA Enterprise Cloud ini lebih mahal. Tapi perlu digarisbawahi adalah SAP ini tidak selalu menggunakan si HANA Enterprise Cloud ini. Selanjutnya pilihan ketiga adalah Manage Private Cloud, di mana ini adalah opsi yang paling cocok karena cocok apabila si pengguna ini memiliki persyaratan yang unik kan, dan membutuhkan partner jangka panjang untuk beradaptasi dengan pengguna, karena si Private Cloud ini menggunakan opsi pengaturan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan disukai oleh penggunanya. Selanjutnya saya akan bahas key differences dari 3 cloud ini, di mana private cloud ini dapat menjalankan semua komponen yang ada di tabel bagian kiri. Sedangkan kalau SAP hanya dapat menggunakan Technical Application Management, disaster recovery include, SAP Optimize Hardware, dan juga basic infrastructure. Nah, untuk public cloud ini hanya dapat memiliki basic infrastructure. Selanjutnya saya akan bahas kelebihan dan juga kekurangan dari SAP. Yang pertama, kelebihan dari SAP ini adalah flexibility. Salah satu keunggulan SAP ini memungkinkan perusahaan untuk membuat aturan mereka sendiri dalam struktur SAP. Aturan ini akan mengatur parameter untuk transaksi yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Nah, misalnya adalah sistem tidak akan mengizinkan untuk memasukkan jurnal apabila jurnal itu belum balance. Nah, juga misalnya perusahaan dapat menentukan karyawan mana yang dapat mengakses setiap sebuah database, misalnya mana yang memenuhi syarat untuk dapat mengakses sebuah data personal seperti tingkat gaji. SAP juga memiliki keleluasaan untuk mengintegrasikan datanya dengan berbagai macam database. Nah, pengguna sendiri juga dapat mengunduh informasi ke dalam sebuah spreadsheet untuk analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah fitur-fitur SAP. SAP ini memungkinkan bisnis untuk mengelola transaksi keuangan, siklus hidup, dan juga rantai pasokan. Selanjutnya, perangkat software ini juga memiliki berbagai fitur analitis seperti evaluasi kinerja, pelaporan, dan juga pengambilan keputusan. SAP ini juga dapat menganalisis data dari sumber manapun dan melakukan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Fitur-fitur ini memungkinkan SAP untuk memenuhi kebutuhan banyak bisnis dan organisasi pemerintah yang kompleks. Nah, selanjutnya SAP juga dilengkapi banyak modul-modul. Salah satunya adalah e-commerce dengan pemanfaatan dukungan modul supply chain management yang dapat terintegrasi dengan para pelanggan SAP yang melalui internet, sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan juga sumber daya lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 kekurangan utama SAP. Yang pertama itu adalah harga yang mahal. Nah, harga yang mahal ini biasanya untuk pemasangan, pemeliharaan, dan juga upgrade versi terbaru. Cuman harga yang mahal ini sebenarnya dapat diseimbangkan karena si SAP ini memiliki banyak modul yang disediakan. Selanjutnya, selanjutnya adalah cukup rumit. Nah, si SAP ini memiliki tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan implementasi, dalam melakukan implementasi. Dalam melakukan implementasinya, perlu adanya kelengkapan data entry dan juga batas waktu yang menuntut kedisiplinan dari para penggunanya. Nah, maka dari itu, karena SAP ini kompleks dan juga menuntut kedisiplinan, maka dibutuhkan SDM yang berkualitas dan juga sebelumnya si sumber daya manusia ini perlu di training terlebih dahulu. Dan juga untuk melakukan training ini sebenarnya kan kita juga membutuhkan biaya, dan juga untuk menggaji seorang sumber daya manusia yang berkualitas juga tentunya tidak murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang menggunakan SAP. Next.
Yang pertama itu ada PT Pertamina. PT Pertamina ini pada awalnya menggunakan ERP package yaitu SAP R3. Kemudian karena merasa kurang optimal dan masih banyak kendala yang dialami, akhirnya pada tahun 2009 mulai menggunakan My SAP. Kemudian akhirnya semua ini dapat mengintegrasi proses dari bantuan SAP sistem, maka Pertamina akan lebih mudah untuk mengoperasikan sistem dalam perusahaannya. Next. Contoh kedua adalah PT Telkomsel. PT Telkomsel ini juga menggunakan ERP package SAP R3 Enterprise. Dipilihnya ERP R3 Enterprise ini karena menawarkan best price dengan teknologi yang canggih untuk menjadikan PT Telkomsel menjadi operator dari telekomunikasi di Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan kualitas perusahaan. Di sini tuh digunakan untuk mengikuti standar internasional legacy information system, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice. Next. Kemudian yang ketiga itu ada PT Indofood. Di sini Indofood juga menggunakan ERP package SAP R3. Terus dia juga didukung oleh IBM iSeries, yaitu platform hardware yang digunakan untuk mendukung SAP. iSeries ini memiliki keamanan, scalability, efisiensi biaya dalam mendukung SAP, dan membantu perusahaan Indofood untuk mengoptimalisasi nilai dari solusi SAP ini. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi produk karena dan dengan menggunakan solusi SAP, Indofood itu dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespon secara efektif yang akan meningkatkan efisiensi dari produk tersebut. Next. Kemudian di perusahaan lainnya itu ada PT Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Daihatsu. Next. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi karakteristik yang cocok untuk perusahaan yang ingin menggunakan SAP. Next. Yang pertama itu adalah perusahaan besar. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya, itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan struktur yang lebih terintegrasi dalam sistem perusahaannya untuk misalnya menyebarkan informasi antara departemen. Kemudian yang kedua itu adalah perusahaan dengan anggaran yang besar. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, SAP ini butuh biaya yang besar, entah dari training SDM-nya ataupun untuk sistemnya. Jadi cocok untuk perusahaan yang memiliki anggaran yang besar. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan multinasional seperti contohnya Toyota tadi, kemudian juga PT Astra International itu. Terus kemudian jadi karena mereka itu multinasional, maka butuh sistem yang canggih dan bagus seperti SAP. Kemudian yang keempat, perusahaan yang memerlukan teknologi canggih. Seperti yang kita tahui, memang SAP ini adalah salah satu sistem ERP package yang memang memiliki teknologi yang canggih. Jadi jika perusahaan tersebut memang memerlukan teknologi yang canggih, maka cocok menggunakan SAP. Next. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.